Welcome to Reodolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Reodolo. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan mereact bersama-sama dan kita lihat video tentang pantai utara Jakarta yang sudah di beton ya, atau di apa namanya ini, dikasih pembatas laut agar tidak menjadi banjirop lagi seperti tahun-tahun sebelumnya guys. Oke guys, dalam hitungan ketiga kita akan langsung lihat videonya bersama-sama. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya sedang berada di proyek strategis daerah milik Pemprov DKI Jakarta yang bekerja sama dengan pemerintah pusat ya, yaitu NCSC di National Capital Integrated Coastal Development, di mana proyek ini memang proyek yang super megah banget karena memang bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Dan widih, gede banget ombaknya. Saat ini lagi teman-teman, lagi mendung ya, mendung, jadi anginnya agak kencang. Dan saat ini sebentar saya pindahin kamera depan dulu. Nah, saat ini teman-teman dari proyek ini sedang melakukan finishing ya teman-teman ya. Jadi kayak pasir-pasir begini yang sisa-sisa proyek dibersihin, terus nanti ini akan disemprot juga ya. Jadi mengangkat semua sisa-sisa material dari proyek ini. Widih, ombaknya guys, indah banget guys. Ini Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta memang membuat proyek itu tidak ada yang abal-abal teman-teman. Bagus semuanya dan bermanfaat. Nah, di sini teman-teman, NCC ini dia terbagi atas 6 tupoksi ya, 6 tupoksi lagi, 6 wilayah untuk Jakarta ya. Jadi pemerintah DKI Jakarta tuh mendapatkan tupoksi itu ada 6 ya, 6 wilayah sejauh kurang lebih 24 kalau tidak salah ya, 24 km, dan saat ini sudah berhasil di tanggul itu kurang lebih 12-13 km teman-teman. Dan informasi tambahan teman-teman, kalian tahu landscape yang indah ini banyak yang bilang nih di kolom komentar, "Bang, landscape-nya kok cuma satu saja di daerah Ancol." Tenang teman-teman, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta itu selalu mengikuti ataupun mendengarkan keinginan masyarakat DKI Jakarta ya, yaitu pembuatan landscape yang kalian minta juga di sebelah sana ya. Sebelah sana juga itu akan dibuatkan landscape tahun ini juga teman-teman, dan yang di sebelah arah ke Ancol sana teman-teman. Jadi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ini dalam membuat proyek tidak ada yang setengah-setengah guys, selalu datangi dari hati. Ya elah, dari hati. Ngomong-ngomong, suara saya ini agak serak-serak ini ya, serak becek. Jadi kemarin saya habis jadi kepala supporter ya. Habis dari Pontianak guys, membela salah satu klub Pro Liga ya.
Dan sebentar lagi hari Kamis berangkat lagi guys ke Medan ya, seri kedua. Oke, Dinas Sumber Daya DKI Jakarta ini tahun ini akan ada 2 wilayah yang akan ditanggul lagi teman-teman ya, di Kali Blencong. Ini informasi tambahan, ini bocoran dari Ordal guys. Dari Ordal. Jadi Ordal ini mengatakan insya Allah Dinas Sumber Daya DKI Jakarta akan menambah lagi fasilitas ya untuk menyelesaikan satu persoalan ya, yaitu airop agar tidak menjadi banjirop di kawasan Kali Blencong dan Pantai Mutiara teman-teman. Ini informasi valid A1 ya yang saya dapatkan dari Ordal. Wah, Ordal guys, Ordal. Nah, saat ini teman-teman proyek sedang melakukan pemasangan units ya untuk gorong-gorong guys. Mantap guys. Ini saya lupa bawa tripod teman-teman, jadi megangnya pakai tangan. Kencang sekali ya. Dan saat ini sedang dibuatkan ini ya, gorong-gorong. Gorong-gorong ini teman-teman, nanti dia akan dijebol ke sini ya. Jadi air-air yang ada di sekitar sini itu dibuangnya ke sini ya teman-teman ya. Ke arah hilir. Dan yang bagian dalam ini nanti akan dibuatkan semacam ini ya, taman-taman ya. Ini Dinas Pertamanan pasti akan masuk nanti ke sini teman-teman. Jadi Pemprov DKI Jakarta itu dalam membangun suatu proyek untuk masyarakat tidak ada yang setengah-setengah guys, maksimal semuanya. Makanya infrastruktur di DKI Jakarta itu bagus-bagus teman-teman ya, dari taman, dari pengendalian air juga ya, bagus-bagus kualitasnya. Yang di sebelah sana itu parkiran mobil ya, kendaraan lah ya. Ada nanya di kolom komentar, "Bang, di sini boleh masuk nggak buat mancing?" Boleh teman-teman, boleh mancing ya. Asal proyek ini sudah selesai. Infonya sih ini sebentar lagi ya akan BAST ataupun berita acara serah terima. Dan saat ini sedang finishing ya, sedang dirapi-rapikan. Mungkin bulan depan ini sudah benar-benar rampung ya, 100%. Saat ini finishingnya yang minor-minor disempurnakan ya teman-teman. Nah ini yang saya senangnya dari teman-teman, apa namanya, dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ya. Nih bagi saudara-saudara kita yang memiliki
kebutuhan khusus ya. Di sini sudah disiapkan namanya jalur sepatu roda lagi. Ada roda apa? Kursi roda, sepatu roda. Kursi roda guys. Jadi kalian masuk ke sini mengajak keluarga kalian bisa banget karena sudah disiapkan jalur disabilitasnya teman-teman ataupun jalur khusus ya. Jadi memang Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ini begitu care ya terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan fasilitas lebih ya. Widih, mantap guys. Ini nanti akan akan dipel ya. Ini proyek tinggal finishing ya teman-teman ya, yang kecil-kecil saja sih. Yang mayor-mayornya yang bangsa kayak gini-gini udah selesai semua 100%. Keren ya, pengerjaannya rapi, bersih, mantap. Mantap lah. Dan ini proyek yang mengerjakan dari Nidya Karya ya teman-teman. Nidya Karya ini salah satu BUMN yang berkualitas dalam membangun negeri ini. Mantap. Oke guys, aduh, syahdu banget ya. Widih, mantap guys. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman yang bisa saya berikan. Mohon maaf ini kalau antara mata saya sama kamera mungkin nggak ketemu ya. Soalnya saya pakai tangan nih teman-teman tuh. Maksudnya megang handphonenya bukan pakai tripod tapi pakai tangan. Lupa saya bawa ada air guys, bawa tripod. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman. Dan ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam melayani masyarakatnya sangat bagus sekali ya. Dan seperti kita ketahui, Jakarta itu ada beberapa persoalan air yang harus diselesaikan teman-teman ya. Persoalan air yang pertama adalah air kiriman dari Puncak Bogor. Itu juga ya air kiriman ya, karena memang Jakarta dia posisinya paling bawah teman-teman ya. Jadi air itu pasti datangnya dari atas turun ke bawah. Kalau dari bawah menuju ke atas itu menggunakan jet pump namanya. Terus yang kedua pengendalian air di perkotaan ya. Ini biasanya lebih banyak dibuatkan seat pail ataupun box culvert ya. Terus yang ketiga adalah aerob. Ini juga aerob ya. Ini saat ini kita sedang bahas masalah aerob ya. Karena Jakarta itu terjadi land subsidence yang cukup parah sekali ya. 10 sampai 18 cm setiap tahunnya yang diakibatkan karena penggunaan air tanah berlebih dan pasir-pasirnya banyak yang dijual. Ya, jadi ya begitulah. Terus yang keempat ya ini land subsidence ya, aerob. Yang ketiganya, yang keempat adalah land subsidence karena penggunaan air tanah yang berlebih ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang saya bisa berikan ya. Dan saya minta maaf jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan yuk kita sayangi negeri ini, kita sayangi alam kita ya teman-teman. Jangan kita ambil semuanya, lebih khusus di bagian hulu nih. Bagian hulu ya, ini mudah-mudahan kita bisa jaga bersama-sama ya. Jangan kita tebang-tebangin pohon-pohon, jangan kita ambil semuanya pohon-pohon tersebut ya. Yang kita sisakan hanyalah kerusakan di negeri ini, sehingga pemilik alamnya marah ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saat ini kita bisa lihat ya, air itu dari hulu ke hilir benar-benar sangat kencang sekali. Karena kita ketahui pohon-pohon sudah tidak ada, karena pohon itu berfungsi untuk meredus kecepatan air teman-teman. Ini yang kalian harus pahami, kecepatan air diredus. Terus yang kedua, akar-akarnya untuk meresapkan aliran air ya, dan sebagai cadangan air kita juga di perut bumi. Terus yang ketiga, ini sebagai penahan abrasi ataupun longsor. Jadi mudah-mudahan bagian hulu ini tidak ditanami pohon sawit ya. Karena pohon sawit itu tidak bisa menahan abrasi, tidak bisa sama sekali, karena dia akarnya akar serabut teman-teman, bukan akar tunggal. Akar serabut, sehingga
ya kejadian yang di Sumatera, Aceh ya, inilah contohnya ya. Mudah-mudahan saja di Jakarta ataupun di daerah Jabodetabek ini bagian hulunya bisa dijaga ya, sehingga mudah-mudahan kejadian seperti di Sumatera, di Aceh tidak terjadi lagi di manapun kita berada. Terus apalagi ya, pohon itu berfungsi untuk mengredus ultraviolet yang semakin hari semakin panas dunia ini ya. Jadi pohon, aduh pegel juga megangnya. Jadi pohon ini benar-benar banyak manfaatnya. Jadi kita jaga bersama-sama, karena kalau kita lihat juga di sini ya, ini Dinas Sumber Daya DKI Jakarta menanam kembali pohon-pohonnya. Ini salah satu bukti nyata bahwa Dinas Sumber Daya DKI Jakarta sangat menjaga alamnya ya. Pembangunannya berdasarkan SDGs, teman-teman. SDGs itu adalah Sustainable Development Goals ya. Ini ISO 28000. Dia ada salah satunya itu adalah pembangunan berkelanjutan ISO-nya ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya berikan ya. Dan sesuai dengan gambar yang saya berikan ke kalian, ini adalah gambar real ya, nyata dari. Oke guys, setelah kita melihat videonya, sangat keren sekali ya. Akhirnya alhamdulillah Jakarta bisa, khususnya untuk Jakarta bagian utara ya, bisa terbebas dari banjir dengan adanya tanggul ini. Bisa menahan debit air yang banyak ya, dan bisa menuntaskan juga prediksi bahwa Jakarta akan tenggelam ya. Dari itu setelah dibuat tanggul ini, maka insya Allah Jakarta bisa aman kembali guys. Saya kira netizen sudah melihat video tadi, sangat keren sekali guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Reo Dulu, dan jangan lupa komen dan like serta subscribe juga sumber video yang telah kita lihat tadi atau kita react. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.